ini adalah selanjutnya itu model teori harapan. Teori ini dikemukakan oleh Viktor Fromm, ya kan? Dia si Viktor Fromm ini dia lebih mementingkan faktor hasil ketimbang kebutuhan seperti yang dikemukakan oleh Maslow maupun Herzberg. Teori ini itu menyatakan bahwa intensitas kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu itu akan tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil. Fromm mengemukakan bahwa orang-orang itu akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan. Apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, gitu ya. Jadi orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal itu yang menurut dia bisa berguna untuk mencapai tujuan bila mereka itu yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan itu sendiri. Nah, menurut Rohn tahun 2002 ini ada kelebihan dan kekurangan dari teori harapan, yaitu di mana kelebihan dari teori harapan adalah teori harapan itu mendasarkan diri pada kepentingan individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal. Ya, yang kedua, teori ini menekankan pada harapan dan persepsi, apa yang nyata dan apa yang aktual. Teori ini menekankan kepada imbalan. Teori ini juga sangat fokus pada kondisi psikologis individu, di mana tujuan akhir dari individu untuk mencapai kesenangan maksimal dan menghindari kesulitan. Sedangkan keterbatasannya adalah teori ini terlalu idealis karena hanya individu tertentu saja yang memandang korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan penghargaan. Yang kedua, dalam kenyataannya upaya tidak langsung mengarah pada kinerja. Hal ini terkait dengan variabel lain, contohnya posisi, tanggung jawab, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di dalam teori model harapan ini itu ada bagaimana upaya individu akhirnya mempengaruhi kinerjanya, akhirnya dia mendapatkan ganjaran dalam organisasi sehingga tercapailah tujuan pribadinya. Makanya indeks motivasinya itu adalah jumlah E dikurangi P dikali jumlah P dikurangi O sama baru dia dikali V gitu ya. V itu adalah flans atau harapan terhadap hasil, ya kan, ditambah 1 itu biasanya bergeraknya dari plus 1 sampai dengan minus 1, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah selanjutnya adalah teori keadilan ya. Di teori keadilan ini menyatakan bahwa karyawan akan cenderung membandingkan apa yang dia terima dari perusahaan tempat dia bekerja dengan apa yang didapatkan orang lain dari perusahaan di tempat orang lain ini bekerja pada jabatan atau kedudukan yang juga sama ya. Nah, jika si karyawan ini menganggap bahwa apa yang diterima oleh orang lain pada perusahaan lain itu lebih besar dibanding dengan apa yang dia terima, maka dia akan menganggap bahwa ini tidak adil sehingga akan berdampak pada motivasinya gitu ya. Dia akhirnya tidak termotivasi untuk bekerja. Nah, sebaliknya jika dia menganggap apa yang diterima oleh orang lain di perusahaan lain dengan jabatan dengan posisi yang sama seperti dia itu sama gitu dengan apa yang dia terimakan, maka dia akan menyatakan bahwa ini adil sehingga dia akan jadi termotivasi. Oh ya, karena misalnya saya gitu ya kerja di UST sebagai dosen, terus saya bandingkan dosen lain di universitas lain. Oh, ternyata sama toh dari segi semuanya, dari segi gajinya, tanggung jawabnya, bla 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 gitu ya, itu sama. Akhirnya saya merasa bahwa itu adil. Tapi kalau saya merasa kok mereka jauh lebih besar, jadi saya merasa tidak adil. Kurang lebih seperti itu ya untuk teori keadilan.
bagaimana sih cara meningkatkan motivasi kerja gitu ya. Ada banyak peran yang bisa meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama itu ada peran pemimpin ya. Peran pemimpin ini memang cukup berperan gitu ya, karena peran pemimpin di mana pemimpin yang berorientasi pada tugas dan memberikan tujuan yang bermakna kepada karyawannya ini dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan gitu ya. Nah, pada pemimpin yang dia berorientasi pada tugas ini biasanya karyawan akan memberikan harkat tinggi gitu pada nilai ketaatan dan akan menunjukkan kinerja yang bagus dan tidak merasa dipaksa dalam pekerjaan. Sebaliknya, karyawan yang memberikan harkat tinggi pada kemandirian dan kemampuan ini akan menunjukkan prestasi yang rendah dan merasa dipaksa. Oleh karena itu, peran pimpinan atau peran pemimpin dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan ini tergantung dari tipe bawahannya. Jika tipe bawahannya memberikan harkat tinggi kepada ketaatan pada ini biasanya cocok menggunakan tipe kepemimpinan yang berorientasi tugas. Sedangkan jika karyawan memberikan harkat tinggi pada kemandirian atau kemampuan gitu ya, maka lebih cocok menggunakan tipe kepemimpinan yang berorientasi kepada karyawan. Nah, penjelasan tentang pemimpin berorientasi pada tugas dan pemimpin pada ini kan sudah kita bahas ya di materi tentang kepemimpinan, itu ya. Nah, yang selanjutnya tadi slide berikutnya. Kalau di sini peran diri sendiri gitu ya. Di peran diri sendiri ini, nah untuk meningkatkan motivasi kerja ini biasanya memerlukan peran dari diri kita sendiri ya. Meskipun karyawan biasanya yang bertipe X gitu ya, yang bercirikan dia tidak suka bekerja, perlu diawasi gitu ya, perlu dipaksa, diperingatkan gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan. Tidak menginginkan tanggung jawab, harus ada pengawasan tugas dan lain-lain. Ini akan tetap memerlukan bantuan pemimpin dalam merubah sistem nilai yang ada pada dirinya agar dia termotivasi. Ya kan? Sedangkan pada karyawan yang bertipe Y gitu ya, yang ini biasanya kan kalau tipe Y itu kan bertanggung jawab gitu ya. Terus kita hanya sedikit kasih bimbingan gitu, dia sudah paham, terus beranggapan bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidupnya, terus dia dapat menyelesaikan masalah dengan kreatif dan inovatif gitu ya. Ini kita tidak perlu terlalu memerlukan bantuan dalam memotivasinya gitu ya. Jadi kita juga harus tahu nih tipe-tipe dari karyawan kita itu tipe apa gitu ya, karena setiap orang itu kan ada yang dia bisa memotivasi dirinya sendiri, ada yang dia membutuhkan dukungan dari orang lain untuk dia bisa termotivasi kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah peran organisasi. Organisasi ini bisa memberikan peran gitu ya dalam memotivasi karyawan itu melalui kebijakan dan aturan yang bisa kita berikan gitu ya. Nah, kebijakan dan aturan ini akan mendorong karyawan untuk melakukan sesuatu. Misalnya aturan masuk kerja itu jam 8, jika lewat maka akan kena denda. Maka biasanya kan seluruh karyawan ini akan masuk kerja tepat waktu atau bahkan sebelum jam 8 gitu ya. Nah, biasanya karyawan pasti akan cenderung untuk menghindari pemotongan gaji gitu ya, hukuman gitu kalau misalnya datang terlambat dipotong gajinya gitu-gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk memotivasi supaya mereka lebih disiplin gitu ya, meskipun ada banyak hal lain ya yang bisa dilakukan organisasi agar karyawannya termotivasi. Tadi juga kita bahas bahwa mungkin bisa dengan imbalan gitu ya, tidak hanya ngomongin reward saja, nggak hanya ngomongin punishment-nya saja gitu ya, tapi biasanya sih orang akan lebih termotivasi ketika dia tahu apa sih dampak bagi dirinya ketika dia melakukan yang baik gitu ya, dan apa sih imbasnya ketika dia melakukan sesuatu yang negatif. Nah, kurang lebih akan seperti itu.
Oke, pertemuan kita untuk yang kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Apabila ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, kita lanjut di chat WA grup saja ya. Saya harap kalian ingin berdiskusi dengan saya sehingga materi kita bisa kita bahas tentang lebih jauh lagi, lebih detail lagi. Mungkin ada beberapa pendapat yang tidak sama gitu dengan materi yang saya berikan. Kita bisa discuss, kita bisa sharing bareng di WA grup. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia.